Biasanya tuh manusia tuh ya kalau galau itu sederhana, bukan persoalan masalahnya. Tapi dia itu belum memutuskan, itu yang bikin dia galau. Coba dicek. Karena dia masih berdiri di dua kursi. Gimana ya berdiri di dua kursi? Dia masih duduk di dua kursi, itu yang bikin dia tuh nggak nyaman. Kalau misalkan dia sudah menentukan sikap, menentukan suatu pilihan, lalu dia analisis resiko yang akan terjadi kira-kira ini, dan udah siapin aja bismillah gitu. Insya Allah tuh jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman dibanding ketika lo belum mutusin sesuatu. Mungkin ada orang yang sedang dilamar, dia galau gitu ya, tidur nggak nyenyak, karena mungkin lo belum memutuskan apakah mau menerima atau menolak. Kalau sudah memutuskan, berdasarkan hati nurani, berdasarkan istikharah, insya Allah udah bismillah. Walaupun awalnya terlihat menakutkan, hal yang lu takutkan itu hanya bayangan ketakutan aja. Bayangan ketakutan akan selalu lebih besar dibanding ketakutan itu sendiri, dibanding faktanya. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Belum lama ini gue sempat ngobrol sama ya cukup deket sih, teman cukup deket, cukup lama, jadi gue bisa dibilang ya kenal lah. Termasuk company woman lah, company woman yang company banget. Tapi belum lama ini dia juga memutuskan untuk melepaskan itu semua, melepaskan karirnya. Usianya ya sosok lah sama gue, sosok apaan sih sosok 11-12 gitu sama gue gitu. Nah banyak orang tuh ngata-ngatain dia so idealis loh, bodoh loh gitu kan. Ya gue berusaha untuk ngomong secara netral gitu. Bukan hak gue untuk ngata-ngatain karena apa? Orang yang paling terdampak dengan keputusannya kan adalah dia sendiri. Gak mungkin gue lebih menganalisis dibanding teman gue itu. Pasti dia jauh lebih mempertimbangkan, jauh lebih menganalisis dibanding orang lain. Sebelum dia menikah, dia sudah menjadi company women. Lulus kuliah langsung dapat kerjaan di perusahaan yang mentereng. Mungkin lebih dari 10 tahun. Ibarat kata kalau ngomongin kerjaan udah merem aja udah beres. Dia orang yang bisa diandalkan oleh perusahaannya, oleh bosnya. Tastes kalau misalkan bahasa Jawa tuh tastes. Akar masalahnya apa, opsinya apa, efeknya apa, resikonya apa, kapan dia harus memutuskan. Dia bukan tipe orang yang lama-lama berlarut-larut dalam kesedihan, dalam perasaan jengkel, dongkol, atau ego. Jadi selama ini yang dia fokuskan adalah menyelesaikan masalah. Begitupun ketika dia memilih untuk menjadi single parent. Gue nggak tahu secara persisnya, apalagi sampai share di sini kayaknya itu bukan wewenang gue. Tapi ketika dia memutuskan untuk resign dalam kondisi dia single parent, punya anak, gue deketin dia. Gue coba korek apa isi kepalanya. Iya kan? Kalau gue langsung ngata-ngatain tanpa mencari tahu dulu apa pertimbangan dia, apa fokus hidup dia, kan jadi gue judging ya. Gue menghakimi dia dari sudut pandang gue sendiri, dari watak gue sendiri. Dia bilang kenapa dia sampai resign, sebenarnya itu bukan keputusan sehari 2 hari, dia udah lama mempertimbangkan. Dia bilang dia dihadapkan di antara dia suka di karirnya, di sisi lain dia harus mendidik anaknya. Kenapa dia tidak menitipkannya ke orang lain? Dia bilang, qadarullah, alhamdulillah anaknya itu anak yang spesial. Anak yang unik. Mungkin kebanyakan orang akan bilang anaknya berkebutuhan khusus. Anaknya itu tidak mau diasuh oleh orang lain selain ibunya. Ini perang batin buat temen gue, karena dia tuh cinta banget sama pekerjaannya. Tapi di sisi lain, dia juga pengen mendidik anaknya agar kenal Tuhannya, agar kenal Allah. Jadi harus memilih di antara kanan atau kiri, di antara kerjaan atau anaknya. Terus gue nanya, lah terus gimana? Pertimbangan lo gimana? Kenapa lo sampai memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan lo? Dia jawab, gue membuat ini menjadi sangat sederhana. Gue tahu bahwa ini tinggal ada 2 pilihan, 2 opsi saja. Ngejar karir gue
atau membersamai anak gue. Karir itu ego gue. Iya, karir itu ego gue, itu benefit untuk diri gue, itu memenuhi kesenangan hati gue. Gue bakal seneng banget kalau bisa tetap memegang karir itu. Tapi anak itu adalah amanah Allah, ada haknya Allah di situ. Ketika dua hal ini harus dipertentangkan antara hak gue atau hak Allah, ya gue harus turunin hak gue harus utamain haknya Allah. Denger itu, gue langsung deg gitu. Iya ya, sebenarnya kan hidup itu cuma dua pertentangannya, antara lo mengejar hak lo atau lo mengejar haknya Allah. Dan kebanyakan dari kita tuh berat banget untuk melepas hak kita, melepas ego kita, melepas kecintaan kita. Terus gue nanya lagi ke dia, duh emang gak berat ya kayak gitu? Ya gak mungkin gak berat, pasti berat. Tapi gue takut gue menyesal di hari akhir nanti. Dan gue yakin ketika kita memenuhi hak Allah, Allah itu pasti akan bantu kita. Allah pasti akan penuhi hak kita jauh lebih besar hasilnya dibanding gue mengejar hak gue sendiri. Udah deh, kalau misalkan udah kayak gitu udah. Aku udah diem, karena teman gue itu termasuk teman yang batu. Kalau dia udah berprinsip sesuatu, mau seluruh dunia ngomongin dia goblok, mau ngomongin dia bodoh, idealis, dia udah gak peduli. Itu yang gue salut dari dia, kekeh gitu, persisten. Dan yang lebih gue salutin lagi adalah yang dia kejar itu bukan sesuatu yang sifatnya dunia. Yang sifatnya tuh beyond atau melampaui yang namanya dunia. Itu Masya Allah sih. Sekarang gue tanya, apa tujuan hidup lo? Karir, rumah, mobil, terkenal, kaya. Ya gue pastiin tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena apa? Karena relatif. Tergantung apa yang dia alami dari kecil. Mungkin orang yang dulunya tuh miskin gitu ya, ketika udah gede dia punya cita-cita untuk menjadi kaya. Ya kita gak bisa ngomong apa-apa karena semuanya benar menurut masing-masing. Itu namanya ilmu psikologi. Kita gak bisa membenarkan salah satu dan menyalahkan yang lain. Pensil itu diciptakan, dibuat itu ada tujuannya gak? Gak mungkin dibuat tanpa ada tujuannya. Dan siapa yang paling tahu tujuan diciptakannya pensil? Siapa? Yang bikin pensil, penciptanya pensil, bener gak? Begitupun dengan kita manusia, yang paling tahu tujuan diciptakannya manusia adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita hidup itu bukan iseng loh. Kita hidup itu ada tujuannya. Tujuan kita hidup itu Allah kan? Kita mau pulang lagi ke Allah kan? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, bener gak? Semoga Allah tuh mengingatkan kita semua akan Allah melalui podcast ini, termasuk gua mengingatkan diri gua. Oke, kita sama-sama menuju Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box. Kenapa rata-rata golongan darah B itu sulit menghafal? Yang biasanya sulit menghafal kata per kata, dia itu bagus di analisis atau logika. Dia nggak akan concern dari kata ke kata atau redaksional bahasa, karena ngacak juga ngomongnya. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.